Sinopsis. Jiwa harus kembali ke substansi absolut tempat ia muncul. Namun untuk mencapai hal ini, ia harus mengembangkan semua kesempurnaan, benih-benih yang telah ditanamnya di dalam dirinya sendiri. Jika syarat ini tidak terpenuhi dalam satu kehidupan, maka mereka harus memulai kehidupan berikutnya, kehidupan ketiga, dan seterusnya, hingga mereka memperoleh sifat-sifat kemutlakan. Ditetapkan untuk bertransmigrasi ke dunia abadi, Meng Lin mengalami keajaiban dan tragedi seorang kultivator saat ia berusaha untuk memahami kebenaran langit dan bumi, dan memahami reinkarnasi. Saksikan perjalanan Meng Lin dengan sistem tahu abadinya. Di ibu kota Kekaisaran Dinasti Yuan, seorang gadis muda berdiri dengan mata yang dalam, dia mengenakan jubah hitam dengan rambut panjang yang jatuh di bahunya, perasaan melankolis memancar dari tubuhnya, membuat orang bertanya-tanya siapa dia was. Gadis ini adalah Meng Lin, dia bukan seseorang dari dunia ini, pada kenyataannya dia tumbuh di bumi dan merupakan seorang mahasiswa universitas yang sedang naik daun, tetapi semuanya berubah ketika dia ditabrak truk dalam perjalanan dari sekolah untuk bangun di kamar tidur yang tampak kuno. Setelah dia membuka matanya dia tiba-tiba dibombardir dengan kenangan, sejak saat itu jiwanya menyatu dengan Meng Lin di kota kekaisaran, tetapi identitasnya tidak sederhana. Ayahnya adalah Perdana Menteri Dinasti Yuan dan dipandang baik oleh Kaisar sehingga Meng Lin telah diberi waktu untuk menerima situasinya, berkat posisi ayahnya. Meng Lin memiliki akses ke banyak informasi tentang dunia seperti apa dia berada. Dan dari apa yang dia lihat itu terlihat seperti Cina kuno, dia juga menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Di dunia ini kultivasi abadi ada. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan masa misalnya Meng Lin sudah direkrut oleh sebuah sekte. Dan baik ayah maupun ibunya dapat berkultivasi dan dia juga tahu bahwa keluarga kekaisaran adalah keluarga besar dari sekte abadi. Ayah maupun ibunya dapat berkultivasi dan dia juga tahu bahwa keluarga kekaisaran adalah keluarga besar dari sekte abadi. Besok saya akan memulai perjalanan kultivasi saya, Meng Lin agak bersemangat tentang itu sejak dia tiba di dunia ini. Maksudku siapa yang tidak ingin abadi dan terbang di sekitar langit dengan bebas. Saya suka novel kultivasi Sewaktu di Bumi. Sewaktu di Bumi, Meng Lin adalah seorang yatim piatu, tapi di dunia ini dia memiliki keluarga, jadi dia tidak menyesal berada di sini. Meng Lin telah berjalan di sekitar kota kekaisaran dengan beberapa pejabat untuk beberapa waktu, dan bosan, sehingga mulai berjalan kembali ke rumah keluarga mereka. Mereka tinggal di timur kota kekaisaran. Meng Lin tiba kembali ke rumah tepat pada waktunya untuk makan, tetapi tepat ketika dia memasuki kamarnya, dia melihat seorang pria dengan punggung menghadapnya. Pria itu memancarkan aura ilmiah dan tampaknya seseorang yang mampu. Saat dia berbalik Anda bisa melihat bahwa dia memiliki wajah yang keras. Tetapi ketika menghadapi Meng Lin, hanya kasih sayang yang terlihat dari kedalaman matanya yang mendalam. Orang ini adalah ayah Meng Lin dan Perdana Menteri Dinasti Yuan, Meng Long. Lin, Anda di sini? Meng Long memiliki sedikit senyum di wajahnya saat ia menatap Meng Lin. Putrinya selalu menjadi individu yang tenang dan penuh teka-teki sejak masa mudanya. Dan dia juga memiliki aura mulia dan stabil yang membuatnya terlihat berbeda. Ya ayah. Putrimu baru saja kembali. Meng Lin masih memiliki kenangan pemilik sebelumnya, sehingga dia tahu bagaimana berinteraksi dengan ayahnya. Bagus, saya perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting. Hari akhirnya tiba bagi Anda untuk memulai kultivasi Anda. Tetapi pertama-tama mari kita duduk sementara kita berbicara. Dia duduk di meja di kamar sambil mengisyaratkan agar Meng Lin duduk. Setelah mengamati putrinya sejenak, Meng Long menganggukkan kepalanya dan mulai berbicara. Pertama izinkan saya memberitahu Anda tentang asal-usul keluarga kami 900 tahun yang lalu ketika nenek moyang kami diselamatkan oleh makhluk abadi ketika dia masih kecil. Saat itu dia bahkan tidak memiliki nama keluarga. Dia menjalani hidupnya sebagai yatim piatu. Yang abadi membawanya sebagai murid dan memberinya nama yang kemudian memulai keluarga kami. Sekte tempat leluhur kami bergabung disebut sekte levitasi. Tetapi Anda akan belajar lebih banyak tentang hal itu di masa depan ketika Anda mencapai sekte besok. Untuk bergabung sebagai murid sekte luar, tidak peduli siapa orang tua Anda, tidak ada yang bisa melompati tahap murid luar. Untuk bisa naik pangkat ke atas, kamu harus berada di alam yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi pada sekte. Ayah Meng Lin kemudian berhenti sejenak, lalu bertanya pada Meng Lin dengan matanya untuk melihat apakah putrinya punya pertanyaan. Ayah, alam apa saja yang ayah sebutkan? Meng Lin tahu alam apa saja yang dimaksud, tetapi ia ingin bertanya langsung kepada ayahnya, karena setiap alam memiliki nama yang berbeda-beda dalam novel yang berbeda. Aku tidak boleh memberitahumu terlalu banyak, tapi aku akan memberitahumu tentang alam pertama dan kedua.
Alam pertama adalah alam pengumpulan ki. Tujuan di alam ini adalah untuk menyerap ki spiritual di tubuhmu dan memperkuat dantianmu. Begitu kamu mencapai puncak alam pengumpulan ki, kamu dapat memasuki alam dasar. Tapi jangan terburu-buru. Bahkan para jenius membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai puncak alam pengumpulan ki. Setelah itu ayahnya menjelaskan hal-hal lain tentang kultivasi, namun Meng Lin yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang hal itu tidak dapat memahaminya sehingga hanya bisa menghafal. Ayah dan anak itu terus berbicara sepanjang hari, dan Meng Long menyuruh Meng Lin untuk bersiap sendiri sebelum waktu yang ditentukan. Akhirnya tiba saatnya meninggalkan kota kekaisaran, aku penasaran seperti apa kehidupan di sekte levitasi. Meng Lin saat ini tengah melamun saat dia didandani oleh beberapa pelayan di sisinya. Kenyataannya selain kegembiraan dia juga merasakan tekanan karena dia akan pergi menuju suatu tempat yang tidak diketahui. Di ibu kota, ia tidak takut apapun karena ayahnya ada di sana. Tetapi ini akan menjadi pertama kalinya ia pergi ke suatu tempat tanpa perlindungan sejak ia tiba di dunia ini. Sudah waktunya baginya untuk mengumpulkan keberanian. Dengan demikian ia menenangkan dirinya dan sikapnya langsung berubah dari ekspresi tertekan sebelumnya. Ia kembali ke ekspresi tenang dan kalemnya. Meng Lin kemudian keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ruang kerja ayahnya. Di sana mereka berdua mulai berbicara lebih banyak tentang detailnya. Lin Er, jangan lupa bahwa saat kau tiba di sekte ini, kau bukan lagi di bawah perlindunganku. Jadi, jangan terlalu sombong dengan orang lain. Kalau ini hanya konflik antar anak muda, aku tidak akan ikut campur. Namun, jika ada orang dari generasi tua yang ikut campur, kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengurusnya, Meng Long berbicara dengan penuh percaya diri. Baiklah, kalau begitu saatnya tiba. Aku tidak tahu kapan aku akan bertemu denganmu lagi. Jadi, jaga dirimu baik-baik. Ambillah ini juga. Meng Long menyerahkan sebuah kantong kecil kepada Meng Lin. Ini adalah kantong ruang atau beberapa orang menyebutnya tas penyimpanan. Dengan ini, kamu tidak akan punya masalah penyimpanan di masa mendatang. Aku meninggalkan beberapa barang di sana, tetapi kamu tidak akan bisa membukanya sebelum mencapai alam pengumpulan ki. Terima kasih, Ayah. Ayah juga harus menjaga diri sendiri karena ayah akan sendirian di ibu kota di masa depan. Aku akan membuatmu bangga dan kembali ke rumah saat aku berhasil dalam kultivasiku. Meng Lin juga menjadi sedikit emosional, mungkin karena jiwa pemilik sebelumnya. Baiklah, kalau begitu pergilah. Meng Long membuat 3 segel dengan tangannya dan sebuah formasi mulai aktif di sekitar Meng Lin sebelum dia menghilang dari ruangan. Lalu Meng Long berbalik dengan wajah sedikit sedih, sebelum dengan cepat mendapatkan kembali posisinya dan meninggalkan ruang belajar. Pada saat yang sama, sekte levitasi, pintu masuk sekte luar. Sebuah arai yang terang benderang menyala di tengah alun-alun, di tengahnya muncul seorang wanita muda. Dia mengenakan jubah putih dan memancarkan aura yang mulia dan terhormat dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga pinggangnya. Orang ini adalah Meng Lin yang dikirim ke sini oleh ayahnya. Meng Lin mulai melihat sekelilingnya, hal pertama yang disadarinya adalah bahwa dia sedang sendirian di kaki sebuah gunung raksasa. Kalau tidak salah itu adalah pegunungan roh dalam di sebelah utara dinasti Yuan karena ayahnya telah mengatakan bahwa dia akan dikirim ke sana. Tepat saat dia melihat sekelilingnya, Meng Lin mendengar suara mendengung di langit, dan ketika dia mendongak, dia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di atas pedang terbang yang turun ke arahnya. Oh, hai Junior, aku sudah menunggu cukup lama, senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Namaku Ren Ming, aku adalah murid dalam sekte yang sedang dalam misi mengawal murid baru ke tempat ujian. Pria itu tampak memiliki watak yang ramah tetapi Meng Lin tidak menurunkan kewaspadaannya, dia malah menjawab dengan sopan. Halo senior, nama saya Meng Lin, saya datang ke sini hari ini untuk bergabung dengan sekte, saya akan mengikuti instruksi Anda. Dari apa yang Meng Lin dengar dari ayahnya, 2 alam kultivasi pertama adalah alam pengumpulan ki dan alam pembentukan fondasi. Itu adalah sistem yang cukup sederhana mirip dengan banyak novel yang pernah dibacanya di kehidupan sebelumnya. Jadi dia bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki seseorang seperti Ren Ming yang merupakan murid dalam dan kemungkinan besar seorang kultivator alam pembentukan fondasi. Jadi dia bersikap hormat saat menjawab. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Tetua Meng adalah orang yang akan melakukan ujian kepada murid baru tahun ini. Dia orang yang cukup lembut jadi jangan terlalu khawatir. Setelah selesai berbicara, Ren Ming membawa Meng Lin terbang bersamanya menuju aula perekrutan. Meng Lin tampak tercengang saat melihatnya terbang meskipun itu bukan hasil usahanya sendiri. Itu adalah impian banyak manusia di bumi dan dia baru saja mewujudkannya setelah hanya sebulan di dunia ini, dia sudah tidak sabar untuk memasuki alam pendirian pondasi. Kita di sini Junior, kita akan bertemu lagi saat kau memasuki sekte dalam. Sampai jumpa lain waktu jika takdir mengizinkannya. Ren Ming membawa Meng Lin ke aula perekrutan dan kemudian dengan cepat berangkat dengan pedang terbangnya.
Terima kasih atas perjalanannya, Senior. Meng Lin dengan hormat menggenggam tangan dan mengepalkan tangannya sebelum berbalik dan memasuki aula perekrutan. Baiklah. Meng Lin menarik napas dalam-dalam, saat sosoknya menghilang di balik pintu aula perekrutan. Ketika Meng Lin memasuki aula perekrutan, dia melihat seorang lelaki tua duduk bersila di tengah ruangan. Ini pasti tetua Meng. Setelah memikirkan hal ini, Meng Lin segera menangkupkan kedua tangan dan mengepalkan tangannya, memberi hormat ke arah tetua itu. Salam, tetua. Meskipun berdiri di depan seorang pria yang dapat membunuhnya dalam sekejap, Meng Lin tetap tenang dan hal itu diperhatikan oleh tetua yang menunjukkan ekspresi agak terkejut. Biasanya murid-murid baru akan merasa tegang atau minimal gugup ketika memasuki ruangan, tetapi perempuan muda di hadapannya itu menatapnya dengan tenang seakan-akan tidak terjadi apa-apa yang aneh, bahkan ada sedikit kegembiraan tersembunyi di kedalaman matanya. Duduklah di sana, aku akan mulai ujiannya. Penatua Meng kemudian menunjuk ke tikar jerami dan mulai menjelaskan. Ujian ini akan menentukan seberapa jauh kamu dapat melangkah dalam kultivasimu di masa depan. Pada kenyataannya, kita sudah tahu bahwa kamu akan dapat memulai kultivasi karena latar belakangmu, tetapi kita tidak tahu apa potensimu. Potensi untuk kultivasi tidaklah sepenting itu. Selama kamu memiliki kemauan keras, aku sekarang akan memeriksa kemurnian akar spiritualmu. Penatua Meng memiliki aura seorang guru saat ia mulai memberikan Meng Lin beberapa informasi baru. Begitu ya, pikir Meng Lin. Jadi ini bukan dunia yang bergantung pada bakat. Karena kedua orang tuaku adalah kultivator, kemurnianku seharusnya tidak terlalu buruk, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengukurnya. Meng Lin mulai berpikir dalam benaknya, tetapi dia tetap fokus sambil mendengarkan tetua Meng. Melihat perubahan dalam tatapannya, tetua Meng tersenyum dan lanjut menjelaskan. Akar spiritual terbentuk dari 5 elemen, yang melambangkan kecocokanmu dengan masing-masing elemen dan akan menentukan jalan yang akan kamu tempuh di masa depan. Kelima elemen tersebut adalah api, tanah, emas, kayu, dan terakhir air. Jelas setiap elemen memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, tetapi tidak perlu mempedulikannya sebelum kamu mencapai keberhasilan dalam kultivasimu. Mendengarkan perkataan tetua Meng, Meng Lin tidak terkejut karena hal itu adalah sesuatu yang umum dalam novel kultivasi. Baiklah, cukup tentang ini. Sekarang saatnya untuk memulai ujian. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan saja energi spiritualku menyelidiki akar spiritualmu. Aku akan dapat memberitahu potensimu. Setelah mengatakan ini, seutas tipis kibir muncul dari jari tetua Meng dan langsung memasuki tubuh Meng Lin. Meng Lin hanya merasa sedikit aneh selama beberapa saat sebelum sensasi itu menghilang. Lumayan, kata tetua Meng. Bakatmu hanya sedikit kurang dari seorang jenius. Aku akan memberitahumu tentang akar spiritualmu secara rinci. Dalam kasusmu, akar spiritualmu adalah sebagai berikut: air, api, emas, kayu, dan terakhir tanah. Jadi, aku sarankan kamu untuk berkultivasi ke arah ini, dimulai dengan air. Di masa depan, kamu akan membutuhkan lebih sedikit usaha dibandingkan dengan yang lain. Bagaimanapun, semua orang sama di alam pengumpulan ki. Jadi, kamu punya waktu untuk memikirkannya. Ambil ini dan pergilah ke kamar yang telah ditentukan. Ambil juga buku ini. Ini adalah metode kultivasi ki dasar dari sekte kami. Di dalamnya ada catatan tentang cara berkultivasi di alam pengumpulan ki. Aku harap kita akan bertemu lagi saat kamu memperoleh keberhasilan dalam kultivasimu. Setelah selesai berbicara, penatua Meng menghilang dari kamar dan Meng Lin dibawa keluar. Baiklah, akhirnya saatnya tiba. Mata Meng Lin mengandung jejak kegembiraan dan dia langsung menuju ke area yang ditunjukkan oleh peta. Segera dia tiba di bagian luar dari sekte luar dan menemukan tempat yang ditunjuknya. Itu tampak seperti gua kultivasi yang telah dia baca. Jadi, ini tempatku sekarang. Baiklah, kelihatannya cukup bagus dan pemandangan di luarnya juga indah. Sebenarnya, Meng Lin tidak peduli di mana dia akan tinggal, tetapi setelah melihat tempat itu, dia cukup senang. Meng Lin segera memasuki gua dan menutupnya menggunakan saklar yang ditemukannya di kamarnya. Sebuah batu raksasa menghalangi jalan masuk guanya dan beberapa batu biru menerangi bagian dalam gua yang gelap itu. Ini seharusnya batu bercahaya yang disebutkan ayah kemarin. Pikir Meng Lin. Tidak masalah, aku harus langsung mulai berkultivasi. Semakin cepat aku mencapai alam pembentukan fondasi, akan semakin baik. Jadi Meng Lin langsung duduk bersila di ranjang batunya dan mengeluarkan buku yang diterimanya dari tetua Meng. Tetapi ketika dia menyentuhnya sesuatu yang aneh terjadi. Bip-bip, metode kultivasi yang ditemukan, pengumpulan ki dasar. Bip-bip menginisiasi sistem Taois abadi.
Bip-bip pengguna terdeteksi. Meng Lin, terikat sistem. Meng Lin tampak tercengang saat melihat layar yang muncul di hadapannya. Itu adalah sistem legendaris yang diterima sebagian besar transmigrator saat mereka pergi ke dunia lain. Setelah beberapa saat Meng Lin tidak dapat menahan tawa. Dengan sebuah sistem, jalannya untuk menjadi makhluk abadi seharusnya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Tetapi dia tidak tertawa terlalu lama karena dia tidak mengetahui kemampuan spesifik dari sistem tersebut. Meng Lin mulai memikirkan cara memanggil sistem. Karena sistem diaktifkan ketika dia menyentuh metode budidaya. Itu berarti, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi metode budidaya. Meng Lin menyentuh buku itu lagi untuk melihat apakah dia terbukti benar. Bip-bip menemukan metode kultivasi Qi tingkat rendah sekte levitasi, pengumpulan Qi dasar. Bip-bip, apakah Anda ingin belajar? Tidak terkejut dengan sesuatu seperti ini, Meng Lin menjawab. Ya. Banjir besar informasi mulai mengalir ke otaknya. Oh. Meng Lin merasakan percikan di kepalanya dengan informasi demi informasi yang dituangkan ke dalam otaknya. Setelah beberapa waktu berlalu Meng Lin mulai memilah informasi di kepalanya. Jadi beginilah caramu berkultivasi. Aku sudah tahu metode untuk mengedarkan Qi. Ditambah lagi aku tidak perlu memiliki pemahaman yang tinggi untuk mempelajari metode kultivasi apapun. Meng Lin menjadi penuh dengan harapan mengenai apa yang dapat dia lakukan di masa mendatang dengan sistem ini. Menunduk melihat buku dengan cahaya redup yang berkilauan. Buku itu tidak hancur setelah aku mempelajarinya. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Meng Lin mulai duduk untuk mencoba berkultivasi untuk pertama kalinya. Dengan mata terpejam, dia dapat merasakan udara di sekelilingnya dengan partikel-partikel kecil yang mengambang di sana-sini. Saat dia melepaskan pikirannya, dia dapat melihat partikel-partikel kecil datang ke arahnya dalam bentuk massa dengan warna-warna yang berbeda. Dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang metode kultivasi dari buku, Meng Lin mulai memfokuskan diri pada partikel-partikel biru di antara semua warna yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Meng Lin mulai merasakan energi. Tubuhnya dipenuhi Qi, dan dia mengalirkannya ke seluruh tubuhnya lagi dan lagi. Meng Lin perlahan-lahan kehilangan persepsinya tentang waktu. 7 jam kemudian. Dengan nafas terakhir Meng Lin menghentikan sirkulasi Qi-nya. Setelah 7 jam yang panjang, Meng Lin membuka matanya untuk memeriksa hasilnya. Sistem. Bip-bip Meng Lin. Bip-bip fisik khusus, fisik brute Qi. Bip-bip, tahap 2 alam pengumpulan Qi. Bip-bip poin pengalaman, 20/3000. Bip-bip roda gacha Tao, tersedia. Bip-bip akar spiritual. Bip-bip air, api, emas, kayu, tanah. Bip-bip metode kultivasi, pengumpulan Qi dasar. Meng Lin menatap panel yang menampilkan berbagai hal sambil menyadari sesuatu. Dia sedikit terkejut dengan peningkatan tingkatannya. Karena baru saja melewati tingkat pertama, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bagian fisiknya yang menjadi tujuan terobosannya dengan mudah. Meng Lin mengangkat tangannya dan memfokuskan diri jauh ke dalam tubuhnya. Karena sejak pertama kali ia menerobos, ia selalu merasa bahwa ia memiliki dua sumber energi yang sangat berbeda. Di dalam dantiannya dia dapat merasakan masa kecil energi kacau di samping Qi normalnya. Dia mengulurkan tangannya untuk memanifestasikan Qi-nya dan sebuah bola Qi biru yang tidak stabil berkumpul di telapak tangannya dan memancar untuk meledak. Dia segera menghentikan peredaran Qi ke lengannya. Di saat itulah bola Qi biru itu lenyap. Apakah itu Qi kasar? Pikir Meng Lin. Menghadapi hal yang tidak diketahui, Meng Lin hanya bisa berharap untuk mengetahui jawabannya dalam waktu dekat. Dia memutuskan untuk terus berkultivasi karena dia merasa sangat mudah untuk menembus alam pengumpulan Qi. Maka setelah makan sedikit, dia terus berkultivasi selama 2 hari lagi sebelum rasa lapar menghentikannya untuk menerobos ke alam yang lebih dalam. Dia telah menyadari bahwa setelah menerobos 3 alam lagi, kotoran dalam tubuhnya didorong keluar melalui pori-porinya dan dia merasa sangat kotor. Merasa jijik, Meng Lin segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dari kotoran. Merasa jijik, Meng Lin segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dari kotoran. Setelah bersih-bersih, Meng Lin akhirnya punya waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena saat ini jika dia pergi keluar dia akan menunjukkan bahwa dia telah menembus 5 alam dalam 3 malam. Dia tahu betapa berbahayanya dunia kultivasi. Dari kecemburuan hingga tungku manusia, sebagian besar kultivator memanfaatkan situasi untuk menguntungkan diri mereka sendiri, dan sekte levitasi tidak memiliki reputasi yang baik dari apa yang dikatakan ayahnya. Meng Lin mulai memikirkan berbagai cara agar orang-orang tidak dapat mengeksploitasinya. Dia harus menghindari memperlihatkan tingkat kultivasinya kepada orang luar untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan sistem ini.
Pikir Meng Lin, karena dia belum menjelajahi semua yang ditawarkan sistem ini. Sistem. Bip bip Meng Lin. Bip bip fisik khusus, fisik brute ki. Bip bip tahap 5 alam pengumpulan ki. Bip bip poin pengalaman, 200 per 6.000. Bip bip koin sistem, 0. Bip bip roda gacha tau, tersedia. Bip bip akar spiritual. Bip bip air, api, emas, kayu, tanah. Bip bip metode kultivasi, pengumpulan ki dasar. Bip bip pasar. Meng Lin langsung menuju tab pasar karena dia tertarik untuk melihat apa yang ditawarkan sistem tersebut. Bip pil pengumpul ki. Membantu mengumpulkan ki di sekitarnya lebih cepat setelah mengonsumsi. Harga 30 koin sistem. Bip jimat tersembunyi. Sembunyikan tubuh pengguna selama 2 menit. Harga 100 koin sistem. Bip cahaya berpendar. Memanggil bola cahaya untuk mengikuti pengguna selama 30 menit. Harga 10 koin sistem. Bip pil pengumpul ki ilahi. Panggil sejumlah ki ilahi surgawi di posisi Anda. Harga 5 giok abadi. Setelah menjelajahi pasar sistem, Meng Lin akhirnya menemukan apa yang dia butuhkan. Bip jimat penekan kultivasi LV3. Pengguna mampu menekan basis kultivasinya ke target yang dituju. Semua jiwa yang berada di bawah umur akan terpengaruh. Harga 200 koin sistem. Karena dia tidak mempunyai koin sistem apapun sekarang, dia hanya bisa berharap roda gacha sistem itu mempunyai jimat. Dia meninggalkan tab pasar untuk mencoba peruntungannya di roda gacha sistem dan lihatlah, sebuah roda kecil muncul di depannya dan di dalam roda itu ada jimat dengan berbagai macam barang juga. Pedang naga harimau. Pil penambah jiwa kali 5. Tungku alkemis LV1. Jimat penekan kultivasi LV5. Pil penguat tulang ilahi kali 2. Sistem meridian. Paket sistem pemula. Inventaris. Teknik kultivasi ki brute suci. Giok abadi kali 9. Roda ini memiliki versi jimat penekan kultivasi yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki beberapa barang yang sangat bagus. Meng Lin memilih untuk menemukannya di roda, jadi dia mengulurkan tangannya untuk memutarnya dengan harapan mendapatkan jimat. Roda berputar selama 5 detik dan bersamanya harapan Meng Lin pun sirna. Tetapi tidak mengherankan, roda itu tidak mendarat seperti yang diharapkannya. Bip paket sistem pemula. Yang mengambang di atas tangannya adalah paket sistem pemula. Bip, apakah Anda ingin membuka paketnya? Ya, kata Meng Lin, harapannya pupus, tetapi dia juga sudah menduganya. Lagi pula dia bukanlah orang yang beruntung. Bip menerima 400 koin sistem, 20 batu roh, pil pengumpul ki kali 3, pedang baja dingin. Meng Lin tersenyum karena dia menduga akan melihat sesuatu seperti ini dan dengan koin sistem di tangan, dia langsung pergi ke pasar sistem untuk membeli jimat penekan kultivasi. Sistem. Bip pasar. Jadi abu-abu setelah aku membelinya ya, akhirnya aku bisa beristirahat sampai besok. Setelah melihat statistiknya, Meng Lin menguap karena dia akhirnya merasa tenang untuk beristirahat. Dia langsung tidur sebelum kejutan lain terjadi.